Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya. Perkenankan pada kali ini, ya, saya akan menjelaskan, ya, bagaimana terjadinya peredaran matahari. Wasyamsu tajri limustaqorrilaha dzalika taqdirul azizil alim. Dalam surat Yasin ayat 38 ini, bahwa jelas-jelas, ya, diterangkan pada ayat itu bahwa matahari itu beredar. Maka bagaimana sebetulnya peredaran matahari itu, ya? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau kita gambarkan, ya, bahwa roda sepeda ini, jadi saya pakai media atau alat peraga roda sepeda ini merupakan, ya, digambarkan bahwa peleknya ini adalah merupakan langit biru, ya. Sedangkan matahari berasal dari luar langit biru. Maka dengan demikian peredaran matahari itu sebetulnya berada pada luar langit biru. Jadi tidak di dalam langit biru. Karena di dalam langit biru itu sudah kita ketahui bahwa hasil pancaran daripada matahari yang terletak di luar langit biru. Sehingga kalau kita menggambarkan, ya, peredaran matahari, ya, karena matahari di luar roda ini, ya, di luar langit biru, dan sedangkan matahari itu seperti sekarang terbit, ya, mulai cerah, ya, mendungnya mulai nyisih ini, sehingga matahari yang di luar langit biru ini yang dikatakan oleh Al-Quran itu adalah yang beredar. Kalau yang di dalam langit biru yang seperti kita lihat pancaran ini adalah diam pada tempatnya, karena posisinya adalah difokuskan ke arah bumi. Sehingga yang beredar itu sebetulnya adalah langit biru ini, ya. Langit biru ini, kemudian matahari yang di luar langit biru itu ikut beredar pada peredaran langit ini, ya. Nah, beredarnya bagaimana? Karena ini ada magnet, ya. Ada magnet kutub selatan, ada magnet kutub utara, dan ini disampaikan ke langit, ya. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah lingkaran, ya. Jadi ke utara itu ada langit, ini lingkaran penuh. Maka ini peredarannya adalah ke utara, Jadi kalau langit biru ini kita putar ini ke arah matahari, maka matahari seakan-akan terbitnya dari timur, maka berputarnya adalah ke timur. Sehingga kalau beredar, maka ini ke utara. Nah, ke utara ini karena adanya 7 langit, ya, jadi 7 langit biru, sab'a samawat, maka ini beredarnya ke utara, ya, ke utara yang dirangkaikan dengan langit-langit lainnya, ya. Jadi ini terangkai dengan langit-langit lainnya yang di dalam surat An-Nur ayat 35 ini adalah merupakan penutup, ya, merupakan penutup daripada langit. Sehingga kalau saya bayangkan saya sebagai matahari, maka ini ditutupi oleh 7 langit, ya. 7 langit diatur secara melingkar, sehingga posisinya matahari itu ditutupi oleh langit. Jadi istilahnya miskat, ya, di dalam surat An-Nur ayat 35.
Di dalam surat Al-Baqarah ini diterangkan bahwa Allah menciptakan langit ini ada 7. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas samaa'i fasawahunna sab'a samawat. Jadi 7 langit, 7 langit tersusun secara melingkar. Maka inilah ya sebetulnya nantinya yang terjadi peredaran matahari. Maaf ya saudara-saudara sekalian, ini saya katakan untuk mencari peredaran matahari ini tidak bisa dengan pengamatan langsung karena matahari beredarnya tidak nampak. Sehingga bisanya adalah melalui Al-Quran. Hanya melalui Al-Quran. Ini adalah suatu kebenaran Al-Quran. Maka mari kita buktikan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Sekali lagi saudara-saudara sekalian ya, peredaran matahari ini berarti matahari ini beredar karena peredaran langit ya, langit biru ini karena berputar ya, karena berputar maka matahari yang ada di luar langit biru ini ikut berputar, sedangkan yang di dalam matahari ini ikut berputar langit biru itu, sehingga matahari itu sebetulnya ya nampak diam itu sebetulnya karena diam, karena terletak di dalam langit, sedangkan beredarnya matahari itu atau beredarnya langit ini sehingga membawa matahari yang ada di dalam ini seakan-akan diam ya. Jadi karena ikut berjalan mengikuti peredaran langit biru itu, sehingga fakta ya, kenyataan kalau kita amati bahwa matahari yang bisa kita lihat ini adalah nampak diam ya, seperti diam. Kalau kita bayangkan kalau kita naik kendaraan ya, misalnya bus atau kereta api, sedangkan ada lampunya di dalamnya, maka lampu itu terbawa kemana-mana, posisinya tetap, letaknya tetap. Dengan demikian matahari yang kita lihat ini sebetulnya bukan matahari sebenarnya, sedangkan matahari sebenarnya adalah yang terletak di luar langit biru. Maka yang dikatakan peredaran matahari adalah matahari yang berada di luar langit biru. Oleh sebab itu ya, untuk mempelajari peredaran matahari ini hanya dengan Al-Quran, sekali lagi hanya dengan Al-Quran untuk bisa memahami bagaimana sebetulnya peredaran langit biru. Untuk itu ya, kami cukupi sekian dulu ya. Sekali lagi kami simpulkan bahwa peredaran matahari ini adalah yang dimaksud adalah matahari yang sumber cahaya yang asli ya. Ini yang terletak di luar langit biru, karena langit biru ini adalah beredar ya, karena ini ada nanti ya, ada seperti teori yang awal ya, dugaan saya, karena ada magnet yang berputar ini menimbulkan arus listrik ya. Ini matahari yang di luar langit biru ini adalah sumber listrik ya, karena yang terletak yang terbawa ya, yang terbawa beredar atau berputar ini adalah langit biru itu ya, sedangkan matahari mengikuti, sedangkan bumi adalah sebagai magnetnya. Nanti kalau kita buktikan dengan magnet adanya arus listrik, ini sangat-sangat relevan kalau ada magnet yang bergerak ya, yang bergerak memutar, karena ada kutub selatan dan kutub utara, maka antara magnet satu dengan lainnya
saling tarik menarik, manakala magnet itu diletakkan pada yang kutub yang berlawanan, sehingga posisinya antara langit biru satunya dengan langit biru lainnya adalah antara magnet satu dengan lainnya ini tarik menarik, karena kalau kita buktikan dengan adanya magnet ya, ini sudah sangat kenal ya, sains dan teknologi sudah mengakui adanya magnet kutub selatan dan ada magnet kutub utara, sehingga nanti bisa tarik menarik yang akhirnya bisa memutar langit biru itu, kemudian matahari mengikutinya, maka matahari itu beredar pada garis edarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.